A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan mengutarakan tentang masalah puasa ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa puasa Ramadan diwajibkan itu pada tahun kedua setelah hijrahnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan puasa ini bukan syariat baru, yang dimana artinya adalah puasa juga telah diperdukan, telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita atau pada umat-umat terdahulu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Perhatikan kalimatnya, sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian. Jadi sebelum kalian, sebelum umat Nabi Muhammad SAW, yakni umat-umat terdahulu, bahwa puasa itu telah dipardukan, telah diwajibkan. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, ini adalah ayat yang menunjukkan bahwasanya puasa yang dimana telah Allah pardukan kepada umat ini, yakni umat Nabi Muhammad SAW, dan kepada seluruh umat yang lainnya. Adapun yang menjadi pembeda di antara puasanya adalah yaitu mengenai tentang hitungan dan waktunya saja. Adapun dari sisi puasa itu sudah disyariatkan dari umat-umat sebelumnya atau di zaman sebelum kita atau pada nabi-nabi yang sebelumnya, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada syariat yang diwajibkannya oleh Allah SWT berpuasa dalam setahun sebagaimana syariat Nabi Nuh alaihissalam. Ada juga yang 50 hari juga yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala kepada salah satu daripada nabi Allah Subhanahu wa taala. Entah nabinya siapa ya, tidak disebutkan di situ. Nah, ini mengenai tentang sekilas daripada puasa ya. Oke, sekarang kita melanjut kepada fikihnya puasa. Puasa yang disebut dengan asyam dan as-saum, ini dua kalimat masdar. Dua kalimat masdar yang keduanya ini lisoma, yaitu masdar dari lafaz soma. Soma yasumu siyaman atau soma yasumu sauman. Mana puasa secara lugat itu al-imsak, jadi menahan sesuatu yang sifatnya ditahan, atau kita menahan diri dari jalan-jalan, dari makan atau dari minum, dari berbicara. Itu sudah makna puasa menurut lugat. Ya al-lugat la tusbitul ahkam. Lugat itu tidak bisa dijadikan pegangan hukum. Jadi artinya secara lugat saja bahwa puasa adalah menahan diri dari rumah. Puasa juga disebutnya gitu ya. Tetapi puasa secara syara adalah menahan diri dari sesuatu, dari hal-hal yang membatalkan terhadap puasa ya, di sepanjang hari. Terus menerima lisaum ya, menerima lisaumi untuk dilakukan ibadahnya puasa ya, seperti selain daripada hari raya, hari tasyrik ya, yaumusak, min muslimin akilin, dari orang muslim, nyatanya dari muslimin, dari orang muslim akilin yang memiliki akal, dan juga tahirin min haidin wa nifasin, dalam keadaan suci dari haid atau nifas, nisbah daripada perempuan. Jadi oleh karenanya maka puasa ini diwajibkan atas 4 perkara ya, atau syarat-syarat wajib puasa itu daripada 4 perkara. Jadi bila mana 4 perkara ini tidak kumpul pada diri seseorang, maka puasanya ini tidak sah. Oke, yang pertama syarat puasa adalah Islam.
Jadi Islam itu menjadi syarat utama. Dan yang kedua, balik atau memiliki akal ataulah kepadanya tamyiz, taklif. Jadi orang ini sudah di perintahkan oleh syariat untuk melaksanakan ibadah karena orang ini sudah balik, sudah memiliki akal. Dan yang berikutnya adalah qudrah, mampu melaksanakan puasa. Jadi oleh karenanya tidak diwajibkan puasa terhadap orang-orang yang memiliki sifat berlawanan daripada 4 perkara ini. Contohnya dia tidak muslim, dia kafir, maka tidak diwajibkan puasa bagi dia. Bagaimana dengan orang murtad? Orang murtad orang yang keluar dari Islam, dia juga tidak wajib puasa, tetapi secara hakikat dia terperintah untuk melakukan puasa. Oleh karenanya bagi si murtad itu, jika ia masuk Islam, lagi login lagi, masuk lagi setelah murtad 2 tahun, ya berarti 2 tahun itu 2 bulan ya si puasa Ramadannya, maka dia wajib mengqadainya, puasa yang 2 bulan ia tinggalkan dulu di masa ia murtadnya, ya. Dan Islam itu pada filhal, pada waktu ini gitu, ya Islamnya. Dan yang kedua tadi kebalikan daripada balik, belum balik, masih kecil lah, umuran berapa tahun yang masih belum balik ini ya, atau belum tamyiz, dia juga tidak kewajiban untuk melakukan ibadah puasa. Akilin, tidak memiliki akal, lawan daripada akil tidak memiliki akal, orang gila. Nah, orang gila ini tidak ada kewajiban berpuasa. Dia tidak berpuasa, tidak apa-apa, tidak jadi soal. Mana gilanya gila beneran gitu ya. Dan juga tidak wajib mengodoinya dikala dia sudah waras gitu. Karena namanya orang gila ya, gak sholat, gak puasa. Ya, orang gila terbebas daripada itu. Kenapa? Karena dia tidak memiliki akal. Jadi manusia itu kan diperintah ibadah karena dia memiliki akal, ya. Binatang, hewan-hewan yang lain sama makhluk Allah Ta'ala, tapi dia tidak memiliki akal, maka dia tidak diperintahkan untuk melakukan ibadah. Nah, kita manusia orang yang memiliki akal, maka kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah. Ya. Kita akan nanti bahas ke bab amalahnya, tapi ini mengenai tentang masalah ibadahnya dulu ya. Kajian kita ini adalah kajian tentang puasa. Yang lainnya tadi mampu melaksanakan puasa. Nah, bagi orang yang tidak mampu melaksanakan puasa, maka ini tidak diwajibkan. Sebenarnya agama Islam itu tidak memberatkan. Agama Islam itu sangatlah mempermudah sekali di alam agama Islam. Contoh, untuk masuk Islam itu cukup dengan 2 kalimat syahadat. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna ada Rasulullah, selesai sudah, login sudah, masuk sudah. Jadi usah ada pembaptisan, ada perendaman dan lain sebagainya. Itu mandi pun juga kalau itu pun juga mandi disunahkan. Kalau dia mau ya silakan, kalau dia tidak mau ya tidak apa-apa. Jadi setelah syahadat masuklah Islam. Rukun Islam yang kedua adalah sholat. Sholat pun juga sama, tidak dipaksakan mesti berdiri. Kalau dia tidak mampu berdiri silakan duduk. Kalau dia tidak mampu duduk ya silakan berbaring, ya. Bahkan kalau kita suci tidak ada air silakan bertayamum. Dan ini pun juga kita ibadah bisa di mana saja, mau di rumah, mau di kantor, ya, asal tempatnya suci bersih. Itu pun juga nggak harus ke tanah suci saja. Zakat, rukun Islam yang ketiga zakat. Zakat pun juga kalau seandainya kita mampu, kalau kita tidak mampu jadi diwajibkan zakat, jadi nggak ada paksaan. Bahkan zakat fitrah pun juga sifat yang wajib, itu pun selama 1 tahun. Nah itu pun juga ya 3,5 liter lah. Kalau dihitung dari yang kita makan, sehari ada 3 kali, ada 4 kali, itu tidak seberapa. Dan yang kelima haji pun juga kalau seandainya mampu. Kalau tidak mampu tidak diwajibkan haji dan tidak boleh memaksakan. Jadi Islam itu sangat sekali agama yang luar biasa. Yang ringan, yang
yang ringan, yang mudah, kayak seperti puasa, mampu melaksanakan puasa. Ya kalau tidak mampu, semisal sakit, tapi sakitnya sakit yang parah gitu ya, sakit yang kiranya kalau seandainya puasa bisa tambah parah kan penyakitnya, maka itu tidak diperbolehkan. Maka itu diperbolehkan untuk tidak melakukan puasa, rukhsah. Ya, bahkan juga musafir di dalamnya ya diberikan kemurahan. Dalam artian boleh membatalkan akan puasanya. Nah, ini suatu luar biasa. Kemurahan-kemurahan bagi kita selaku kaum muslim. Tapi yang sakitnya tadi yang kiranya bisa tambah parah dikala kita melakukan akan ibadah puasa. Tapi kalau sakitnya cuma sekedar pilek ya, cuma sekedar sakit kepala, ringan-ringan, yang ringan-ringan itu tidak boleh. Dan juga kebalikan daripada tadi mana dalam keadaan mampu ya, atau itu tidak mampunya karena dikarenakan tidak dalam keadaan suci. Oleh karenanya kan tadi bahwa sara-sara itu mesti suci dari haid dan nifas, nisbat pada perempuan. Jadi oleh karenanya kalau perempuan sedang haid nih, dia memaksakan diri untuk melakukan puasa dengan diniatkan bahwa dia itu puasa ya, sampai dia seperti seperti orang yang berpuasa, menahan diri dari haus dan lapar, maka itu haram baginya. Haramnya itu karena dengan tujuan atau karena dengan niat ia puasa. Sedangkan puasa itu tidak diperbolehkan bagi orang yang dalam keadaan haid, dalam keadaan tidak suci, maka itu haram, tidak boleh. Kalau mau melakukan sama halnya seperti orang yang berpuasa, yaitu tidak makan, tidak minum, tapi dengan tujuan bahwa dia tidak tidak ada niatan puasa, cuma sekedar menghargai, maka tidak jadi soal. Nah, itu sebenarnya dianjurkan, maka tidak jadi soal. Kenapa tidak jadi soal? Karena tidak ada niatan puasa. Jadi artinya mau dia makan monggo, minum monggo, ya, ataupun mau tidak makan tidak minum juga tidak jadi soal. Dengan dalil, dengan suatu alasan bahwa dia menghargai, menghormati orang yang berpuasa, mendapatkan pahala juga sama, tapi pahalanya bukan pahala puasa. Jadi pahalanya adalah pahala yang dimana dia menghargai orang yang sedang berpuasa. Jadi jangan mentang-mentang dalam keadaan haid tidak suci ya, atau dalam keadaan rukhsah juga makan minum boleh sebebas itu, tidak boleh ya. Jadi kita mesti menghargai orang yang sedang berpuasa. Ini juga suatu peringatan ya bagi wanita yang haid nih. Kalau misalkan para wanita yang dimana setelah suci haid sebelum masuk waktu maghrib, yang dimana di sebelum waktu maghrib ini bisa melaksanakan sholat asar 1 rakaat, maka baginya wajib mengqadai duhur dan asar. Duhur itu wajib diqadha ya, ataupun juga sama hal seperti ibu-ibu suci haidnya itu sebelum sholat subuh, yang dimana sebelumnya ini ya, mengiringi bahasanya, sebelumnya ini yaitu di waktu itu bisa melaksanakan 1 rakaat sholat isya, maka ia wajib mengqadai sholat maghrib dan isya. Jadi bukan hanya isya, maghribnya pun dia wajib mengqadainya ya. Dan yang berikutnya adalah rukun-rukun puasa atau fardu-fardunya puasa itu ada 4 ya. Yang pertama adalah niat. Kita akan membahas niat ya. Jadi niat ini dia anjurkan, atau lebih kepada yang pertama dulu ya,
disunahkan ditalafudkan, diucapkan. Tapi ketika kita mentalafudkan niat, maka ini belum termasuk niat. Kenapa? Karena tempatnya niat adalah di hati. Jadi oleh karenanya ketika kita mengucapkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahih ramadhani hadisan li falillahi taala, ini untuk menarik, untuk menolong hati kita supaya kita terbawa mengucapkan ya apa yang diucapkan oleh lisan ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalam masalah niat itu adalah untuk membedakan mana yang kebiasaan, mana yang sifatnya ibadah itu. Makanya sama kayak mandi biasa, orang sering mandi pagi, mandi siang, mandi sore. Tapi karena adanya niat, jadi bisa berbeda mana mandi biasa, tergantung niat juga nya. Ada yang mandi sunnah, ada yang mandi wajib. Puasa juga begitu. Ada puasa sunnah, ada puasa wajib. Nah ini puasa ini membedakan. Dan juga niat itu membedakan mana yang amalan wajib, mana yang amalan sunnah, atau mana pekerjaan yang diwajibkan, mana pekerjaan yang disunahkan. Nah, itu oleh karenanya itu. Yang ketiga ya, dalam urusan niat ini terlebih lagi ini sesuatu yang sifatnya fardu. Oleh karenanya maka kita wajib mentakyinkan, menyatakan akan puasa fardu ini seperti puasa Ramadan. Dan tidak boleh tidak, dalam puasa fardu itu kita harus menetapkan atau mengucapkan akan niat tersebut itu di malam hari, karena ini puasanya adalah puasa wajib. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah di siang hari tidak apa-apa. Bahkan walaupun kita sudah niat puasa, terus kita niat membatalkan juga tidak apa-apa kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa fardu tidak boleh niat di waktu siang, tidak boleh di siang hari niatnya. Dan juga kalau sudah puasa tidak boleh membatalkan akan puasa kita. Itu dalam puasa fardu. Jadi oleh karenanya jadi tidak boleh tidak niat puasa fardu ini harus di malam hari. Bahkan min awalil lailah, bahkan di permulaan malam, misalkan ba'da maghrib sudah termasuk malam, kan itu diperbolehkan untuk melaksanakan niat puasa. Ya. Toh juga kenapa niat puasa itu di malam hari? Ya, niat puasa fardu di malam hari beda dengan niat sholat. Kalau sholat muqtaronan bi fi'li, bersama dengan saat mengerjakan. Ini enggak. Nah, karena sangat sulitnya diketahui masuknya waktu fajar. Jadi oleh karenanya, walaupun itu bahasanya azam kalau di bab sholat, tapi di bab puasa ini sunat pada pada hari puasa, pada hari niat, masya Allah, pada kategori ini niat. Ya. Dan juga bahkan tidak sah puasa kita kalau kita ini niatnya itu bersamaan dengan telah masuknya fajar. Jadi oleh karenanya gini, kalau orang tidak niat di malam hari, toh juga nggak sahur. Karena walaupun nggak niat, tapi kalau kita sahur itu termasuk pada niat, termasuk pada kategori niat, karena dia dengannya sahur itu bertujuan untuk melakukan puasa. Ini enggak kesiangan sampai enggak niat, bahkan juga enggak sahur, maka hari itu tidak dihitung. Tetapi walaupun tidak dihitung hari itu, tetapi dia wajib untuk imsak. Dia wajib untuk imsak, untuk menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, sebagaimana orang yang berpuasa. Itu dia menghormati orang yang sedang berpuasa. Itu wajib. Ya, wajib gak makan, wajib gak minum, gak ngerokok, gak ngopi. Ya, dapat pahala juga dia. Dapat pahala dari mana? Dari imsaknya itu, menghormati orang yang sedang berpuasa atau menghormati bulan puasa. Nah, ini akmal. Kesempurnaan niat puasa adalah seperti biasa ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahih ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Nah itu. Nawaitu, saya niat
sauma godin, puasa besok, an adai, melakukan atau melaksanakan keperluan bulan Ramadan di tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu bahasa kitanya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu mengharuskannya bahwa setiap malam satu puasa satu niat, satu puasa satu niat. Jadi setiap malam itu niat, setiap malam itu niat. Tapi kalau Imam Malik bahwa mengatakan tidak apa-apa dengan niat di apa itu namanya 30 hari kan atau disebulankan gitu. Contohnya semisal nawaitu shauma syahri Ramadhani hadhihi sanati fardholillahi ta'ala. Itu niat daripada Imam Malik. Nah ini pun juga ashab Imam Syafi'i menganjurkan untuk taklid kepada Imam Malik. Kenapa? Karena khawatir bahwa kita itu tadi modelnya macamnya kita lupa malamnya tidak niat juga tidak sahur juga. Jadi supaya siang kita bisa melaksanakan ibadah puasa seperti yang lainnya. Jadi oleh karenanya nanti di awal malam pertama di awal malam puasa itu niatnya tadi ditambah dengan taklidan pada Imam Malik. Nah itu sama wadin an adai fardis sahih ramadhani hadisanati lillahi ta'ala wa nawaitu shauma syahr ramadhani hadisanati taklidan li Imam Malik rahimahullahu ta'ala fardholillahi ta'ala. Kalau nggak pakai rahimah juga tidak apa-apa ya. Selesai sudah. Kalau misalkan lupa jadi nanti menambali ya niat yang kedua itu tadi. Dan juga yang berikutnya adalah penjelasannya mengenai tentang niat. Juga sebenarnya ada yang simpel, ada yang pendek. Nawaitu shauma Ramadan. Ayat selesai sudah. Nggak pakai an adai fardisai Ramadan di saat ini. Nggak pakai begitu, sebenarnya cukup dengan nawaitu shauma Ramadan. Niat saya puasa Ramadan, selesai. Itu niat yang simpel. Dan juga ini di antaranya adalah niat tentang kelima ya, tentang kelima Ramadan. Itu tentang kelima Ramadan ya. Nawaitu shauma ghadin an alai fardis syahri ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Nah, lafaz Ramadan perlu kita ketahui, lafaz Ramadan ini dibaca kasroh walaupun dia kalimat isim ghair munsharif karena dia diidofatkan maka mesti dibaca kasroh. Lafaz Ramadan diidofatkan kepada hadis menunjukkan pada tahun ini maksudnya gitu. Kalau dibaca Ramadhana menurut secara ilmu nahwu itu kurang tepat. Karena pada Ramadan itu walaupun kalau isim ghair munsharif itu diidopatkan. Jadi kalau diidopatkan maka alamat jarnya bukan dengan patah tapi dengan kasrah. Nah, mungkin kalau kita ngaji jurumiyah, ingat jurumiyah dulu ya. Fa'amal fatahatu fatakunu alamatanil khafdi fil ismil ladzi la yansharif. Adapun patah yang menjadi tanda menjadi ciri dalam i'rab JR yaitu ismilladzi la yansrifu pada kalimat isim ghair munsharif. Jadi kalimat isim ghair munsharif dikala dijarkan alamat jarnya kelawan patah atau dengan harokat fathah seperti Ramadhana. Nah, kalau kita melihat kepada keterangan ada tambahan di Imriti ada tambahan, di Alfi ada tambahan ya. Di situ tidak diteruskan kalimatnya selagi tidak ada. Cuman kalau kita melihat dari keterangan yang lain namanya juga kan imtida ya, tidak terlalu panjang lebar ya, namanya juga ibarat kita sekolah TK SD nggak mungkin langsung ujuk-ujuk diajarkan pelajaran SMA ataupun kuliah juga tidak ya, standarisasi aja. Jadi wazura bil fathati ma la yansharif malam yudab ayakuba darodib. Jadi kalimat sebagai munsharif itu jadi kalau nama baca kelawan patah selagi ia tidak diidofatkan atau tidak kemasukan alif lam. Tapi kalau kemasukan alif lam atau diidofatkan maka alamat jarnya itu dengan kasroh seperti tadi. Fardhi sahih ramadhani hadhihi sanati. Gitu. Baiknya kalau Ramadhana saja ya tidak jadi salah ya.
yang penting masalah maknanya jangan dirubah ya secara hakikat. Jadi walhasil mungkin sekelumit tentang masalah kan puasa ya. Nanti yang tiganya kita lanjutkan atau lanjutkan sekarang aja tidak apa ya. Yaitu diantaranya adalah yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dari makan, minum, dan juga menahan diri dari berhubungan badan ya. Tinggalkan itu, jauhi itu. Dan yang keempat yaitu menahan diri dari muntah. Jadi oleh karenanya kalau kita muntah dengan sengaja, maka muntah itu bisa membatalkan akan puasa kita. Jika kita muntah tidak sengaja, spontan rasanya, tahu-tahu kita lewat atau di rumah kita ada bangkai tikus, tahu-tahu ya enak ya muntah, jadi membatalkan puasa. Begitupun juga makan minum ketika kita lupa, itu pun juga tidak membatalkan akan puasa. Dan juga berhubungan badan gerakan lupa juga tidak membatalkan akan puasa. Maksudnya lupa dia sedang berpuasa atau di bulan puasa ya. Oke lah teman-teman, sekelumit saja mengenai tentang puasa. Ini apa ya, sekilas atau sekelumit gitu. Padahal masih ada penjabaran yang sangat luasnya. Tapi saya nggak bawa kitabnya ya. Ini cuma sekedar dari kalam saya saja yang saya ingat gitu. Mudah-mudahan tidak ada kekeliruan. Kalau ada kekeliruan mohon diluruskan, dibenarkan ya. Dan insya Allah nanti disambung lagi. Terima kasih untuk sebelumnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.